Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Anomet yang masih isi koma dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Ya, rekan Met, kita kali ini coba bahas tentang soal kompetisi sains nasional atau KSN tingkat SMP ya. Masih wilayah kabupaten kota tahun 2020 ya. Kita bahas nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, langsung saja kita ke soal pembahasan. Pembahasan yang pertama. Di soal yang pertama ada info jika A, B, C, D adalah bilangan bulat positif. Nah, bulat positif ya. Berbeda. Nah, itu kata kunci berikutnya sehingga A kali B kali C kali D adalah 2020. Maka nilai terkecil yang diinformasikan adalah terkecil yang mungkin dari A tambah B per C tambah D. Nah, kalau dari informasi sih yang minta terkecil berarti kalau ini bentuknya penyebut otomatis kalau mau jadi yang paling kecil berarti dalam hal ini nanti A ditambah B ini harus jauh lebih kecil dibandingkan C ditambah dengan D. Dalam hal ini berarti pembilang jauh lebih kecil daripada penyebut sehingga nanti hasilnya dapat yang terkecil. Nah, untuk dapat informasi berikutnya adalah kita harus bisa menfaktorkan. Nah, ini faktorisasi prima kita harus cari tahu dari 2020. Nah, 2020 kalau kita bagi 2 kan dapatnya adalah 1010 ya. Kemudian kalau kita bagi lagi 2 maka dapatnya 505. Nah, ini kelipatan 5 kita bagi 5. Yang kita dapat adalah 101. Nah, 101 udah prima ya. Berarti kalau dituliskan maka ini adalah 2 pangkat 2 dikali 5 dikali dengan 101. Nah, ini kalau kita lihat tulis 22 itu kan nggak mungkin. Maka kalau mau paling kecil berarti kita libatkan angka 1. Maka di sini 1 dikali dengan 2. Nah, kemudian kali dengan 5. Nah, 2 ini kan masih ada 1 ini. Maka kita kalikan ke 101 jadi 202. Jadi ya biar jadi angkanya lebih besar lah. Ini kan bisa saja 2 nya dikali dengan 5 ya, jadi nanti 10. Tapi nanti angkanya hasilnya tidak jauh lebih besar. Jadi lebih besar yang 5 dengan 202. Oke. Kita substitusikan ke pertanyaannya, maka kita dapatkan 1 ditambah dengan 2 per C-nya itu berarti 5 ditambah dengan 202. Oke. Nah, oke, kalau ini kita jumlahkan 3 per 207 ya. Nah, ini kan kelipatan 3, berarti bisa dibagi sederhanakan, maka dapatnya 1 per 207 bagi 3, 6, 69 ya. Berarti kita dapatkan adalah 1 per 69. Jadi kita peroleh jawaban yang pertama adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 2. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan prima? Nah, bilangan prima yang harus adik-adik atau rekan Met tahu itu bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki 2 faktor ya. Artinya bilangan itu sendiri juga dengan angka 1. Kalau kita lihat dari sini, ini familiar sekali soal bilangan prima di sini. Jadi kalau bilangan tahun yang termasuk bilangan prima ini 2017 sudah pasti masuk bilangan prima. Nah, ini jadi sebenarnya kita sudah tahu langsung jawabannya adalah yang A. Tapi kalau misalkan mau cari lebih tahu lagi, mau misalkan periksa yang lainnya silahkan. Misalkan nih, jadi adik-adik harus tahu atau rekan Met harus tahu untuk memperoleh bilangan prima ini, maka adik-adik harus bisa ciri-cirinya tahu dari bilangan-bilangan. Jadi bilangan yang habis dibagi 3 itu cirinya bagaimana? Contohnya ini yang B ya, 2019 ini bilangan yang habis dibagi 3. Dari mana kita tahunya? Kita jumlahkan saja digitnya. 2 tambah 0 tambah 1 tambah 9. Nah, ini kan jumlahnya 12. Nah, 12 itu bisa dibagi dengan 3, sehingga 2019 pun bisa dibagi dengan 3. Kalau ini bisa dibagi dengan 3, artinya kan 2019 kan faktornya kan lebih dari 1. Jadi nggak mungkin ini termasuk bilangan prima. Jadi kayak kemudian 2021 ini merupakan perkalian antara 43 dengan 47 ya. Nah, ini kalau dikalikan ini kan biasalah ini perkalian jadi kalau ini perkalian yang termasuk singkat lah untuk dikerjakan ini. Kalau untuk 2027, nah ini 2027 ini adik-adik harus tahu ini bilangan yang habis dibagi dengan 7. Nah, bagaimana caranya ya? Yang pertama kita sisakan 1 digit terakhir, berarti ini kan hasilnya 202. 202 kita kurangkan
Nah, ini yang digit terakhirnya kita kalikan dengan 2, maka 2 kali 3. Nah, ini berarti 202 dikurangi dengan 6. Nah, ini hasilnya kan dapatnya 196 ya, 196. Nah, dengan cara yang sama juga, maka ini kita rubah juga jadi adalah 19 dikurangin 2 dikali dengan 6, sehingga 19 dikurangi 12 sehingga menghasilkan angka 7. Nah, 7 ini adalah habis dibagi 7. Nah, sehingga 2023 ini adalah habis dibagi 7. Nah, seperti itu ya Dede ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, delta dalam kurung ABC itu diinformasikan dan dirumuskan bentuknya adalah AB tambah BC tambah AC. Ini perkalian ya. Dan misalnya adalah X1, X2 adalah bilangan yang memenuhi persamaan. Nah, ini informasinya. Jadi kalau kita lihat ini adalah jadinya adalah A, kemudian X-2-nya adalah B, kemudian 5-nya adalah C. Nah, yang diminta nilai terbesar. Nah, kalau nilai terbesar bentuknya seperti ini, maka kita asumsikan X1 jauh lebih besar daripada X2. Nah, oke. Kita lihat, kita kerjakan 1/3. Nah, ini yang pertama adalah AB. Berarti kita kalikan. Berarti X plus 1 dikali dengan X-2. Berarti ini kita tuliskan juga nggak masalah sih, X plus 1 dikali dengan X-2. Kemudian ditambah nanti ya BC berarti X-2 dikali dengan 5. Kemudian ditambahkan AC berarti X plus 1 dikali dengan AC berarti 5 ya, dikali dengan 5. Nanti hasilnya sama dengan X-2 kemudian X plus 2. Oke. Kita kalikan, berarti ini 1/3, kemudian ini dikalikan. Nah, ini adik-adik tentu sudah bisa ya mengalihkan bentuk seperti ini. Hasilnya adalah X kuadrat. Nah, kemudian 1 sama min 2 berarti min 1 jadi min X dikurang 2. Nah, ini ditambah dengan 5X ya, kalikan ini ya, kalikan dengan ini juga. Berarti 5X dikurang 10. Nah, oke, ditambah dengan yang ini hasilnya adalah 5X ditambah dengan 5. Kurung tutup sama dengan, nah ini kalau dikalikan, ini hasilnya adalah dibentuk satunya negatif, satunya positif. Nah, yang lainnya sama. Maka cara mengerjakan boleh seperti perkalian pelanginya, atau bisa kalau bentuknya sama, ini familiar sekali, maka jadinya adalah X kuadrat dikurang yang belakangnya dikuadratkan jadi 4. Nah, ini kita sederhanakan 1/3 X kuadrat. Nah, ini 5, ini 1, 9, berarti ya 9X. Kemudian di sini ada angka 5, min 10, min 12 tambah 5 berarti minus 7 ya, minus 7. Oke, kita tuliskan kurung tutup. Nah, sama dengan adalah X kuadrat min 4. Angka 3-nya di sini kita pindah ruaskan, maka menjadi X kuadrat ditambah dengan 9X min 7 sama dengan ya, kali 3 berarti 3X kuadrat dikurang 12. Oke. Yang terbesar adalah sebelah kanan, kita oper ke kanan semua, maka ini sisanya adalah 2X kuadrat karena 3 dikurang dengan 1. Kemudian ini 9X kita pindahkan jadi min 9X. Oke. Min 7 kalau pindahkan jadi plus 7 ya. Jadi min 12 ditambah 7 ya, berarti sisanya 5, min 5. Berarti nah ini. Dan ini bisa difaktorkan ya Adik ya. Kalau difaktorkan maka 2X dengan X tentunya. Nah, ini jadi X kuadrat. Karena ini 5 itu hanya perkalian 5 dengan 1, sementara tengahnya ini kita minta 9. Maka 2-nya harus dikalikan dengan 5 biar jadi 10 ya. Berarti di sini minus 5, kemudian di sini positif 1. Nah, ini negatif di sini kan artinya positif dengan negatif. Oke. Karena ini negatif, maka angka terbesarnya adalah negatif. Ini kan 1, ini 5. Nah, ini angka terbesarnya 5. Nah, ini nanti adik-adik juga harus bisa memfaktorkan. Ini adik-adik pelajari di kelas 9. Oke. Kalau ini kita peroleh hasilnya adalah 1/2 minus ya. Ini X-nya. Kemudian X berikutnya kita dapatkan kalau di sini minus, maka hasilnya adalah positif 5. Sesuai dengan informasi, mintanya nilai terbesar. Nah, ini kan mintanya nilai terbesar ya adik-adik. Nilai terbesar dicapai jika nilai yang jadi
yang dikurangi itu harus lebih besar angkanya, sehingga kita asumsikan bahwa X1-nya adalah yang besar, yang 5 ini. Berarti ini X2. Kita substitusikan angkanya, maka menjadi 2 dalam kurung 5 dikurang 3 dalam kurung min 1/2. Sehingga kita peroleh hasilnya 2 berarti 10 ditambah 3/2. Ini 2 kali 10, 20 tambah 3 berarti kita peroleh 23/2. Inilah hasilnya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Jumlah n suku suatu deret aritmatika adalah 450. Nah, jika suku pertama adalah n dan suku ke n adalah 3, maka selisihnya. Nah, ini tentang darisan aritmatika, Dede pelajari di kelas 9 juga ya. Berarti jumlahnya kita peroleh adalah SN-nya, kita punya SN sama dengan 450. Suku pertama berarti U1-nya adalah N, kemudian suku ke N berarti UN-nya adalah 3. Sekarang kita cari tahu apa hubungannya antara ketiganya ini. Nah, berdasarkan rumus, maka rumus SN adalah N/2 dari U1 ditambah dengan UN. Oke ya Dede ya, harus paham ini rumusnya ya, familiar sekali. Oke, berarti ini dapatnya adalah 450 sama dengan N/2 buka kurung, U1-nya adalah N itu sendiri, sementara UN adalah 3. Oke, ini kita bisa oper, dapatnya adalah 900, kemudian ini adalah N kuadrat ditambah dengan 3N. Nah, kalau dilihat bentuknya seperti ini nggak bisa difaktorkan. Nah, ini tidak menghasilkan bilangan bulat, sehingga kalau di ini bentuknya adalah bentuk ini ya, apa namanya, bukan hasilnya bukan bilangan bulat, tapi bentuknya pecahan, bisa jadi pecahan. Nah, di sini mungkin ada kesalahan dalam hal pembuatan soal. Nah, kalau misalkan dalam hal ini Mr. Nangmet merubah ya bentuk soalnya, maka kalau diasumsikan maka SN-nya tetap 450, kemudian U1-nya tetap N, tapi yang UN-nya ini saya coba asumsikan biar dapat hasilnya ini 45 kita anggap. Sesuai dengan bentuknya, maka rumusnya adalah 450 sama dengan N/2 buka kurung, berarti N ditambah dengan 45. Nah, ini berarti ini kan dapatnya 900 ya Dedek, sama dengan N kuadrat ditambah dengan 45N. Nah, ini bisa difaktorkan nih ya Dedek nih. Jadi ini N kuadrat tambah 45N dikurang dengan 900, ini 0. Nah, nih 900 itu berarti kan ini banyak sekali. 900 kan bisa 90 kali 10 dan sebagainya kalau diteruskan ya. Cara gampangnya ya tinggal ditukar tempat saja. Misalkan ini saya bagi 2 maka ini dapatnya 45. Nah, kalau ini saya bagi 2, nah berarti ini saya kali 2 dapatnya 20. Nah, ini kan kalau dikali 900 juga. Nah, oke. Nah, ini kalau dikali 900 kalau dijumlah 45. Nah, ini kalau dijumlahkan nggak mungkin 45. Kalau mau ditandain plus mau minus juga nggak masalah. Sekarang kalau misalkan ini kita bagi 2, ini yang ini kita bagi 3 lah, 15 ya. Berarti ini kali 3 60. Nah, ini bisa nih. Nah, kan biar hasilnya 45 tentu yang ininya plus, yang ininya minus. Karena ini kan sekali plus hasilnya minus. Ya, berarti cocok jawabannya. Berarti ini N dikurang 15, kemudian N plus 60. Nah, ini kita peroleh. Oke. Nah, ini kita hasilkan. Nah, berarti kan N-nya kita peroleh nilainya adalah 15. Karena kalau yang ini N-nya sama dengan minus 60, ini tidak memenuhi. Nah, ini tidak memenuhi. Berarti kita peroleh N-nya adalah 15. Nah, kalau N-nya kita peroleh 15, kita berarti tahu suku pertamanya adalah 15. Nah, sesuai dengan rumusnya UN. Nah, UN itu adalah suku pertama ditambah dengan N dikurang 1. Nah, banyaknya ya, dikali dengan bedanya. Ya, berarti U15, dalam hal ini U15 adalah 45. Nah, kita kan dapatnya 15. Sama dengan 15 ditambah 14 dikali dengan B, B-nya dicari. Nah, ini pindah ruas, kita dapat 30 sama dengan 14B. Jadi kita peroleh B-nya adalah 30 dibagi dengan 14. Nah, ini kalau kita sederhanakan dapatnya adalah 15/7 ya. Nah, ini kita peroleh nih, jawabannya adalah yang B. Ini kalau seandainya dirubah bentuknya seperti ini. Oke, kalau tidak dirubah maka jawabannya kita nggak dapat nih Adik-adik.
Kalau adik-adik mau teruskan silahkan. Oke, kita lanjut ke soal terakhir kita. Di soal terakhir kita, jika f(x) sama dengan 5x dikurang 3, maka jumlah semua x yang memenuhi bentuk persamaan ini. Ini kan dimintanya jumlah ya. Oke, kita bentuk saja. Ini bisa difaktorkan sebenarnya adik-adik nih. Kalau kita f(x) kita anggap adalah bentuk y lah. f(x) kan identik dengan bentuk y biasanya. Berarti ini kan y kuadrat dikurang 6y. Nah, ini pindah ruang jadi plus 9 sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan adik-adik. Y dikurang 3. Nah, ini dikuadratkan sama dengan 0. Sehingga kita peroleh y-nya sama dengan 3 ya. Nah, kan kita punya informasi adalah f(x)-nya sama dengan 5x dikurang 3. Berarti ini kan 3 sama dengan 5x dikurang 3. Kita 5x sama dengan adalah 6 ya. Nah, kalau ditanyain x berarti kan 6 dibagi dengan 5. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 6/5. Jadi jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan kita adik-adik tentang soal KSN tingkat kabupaten kota tahun 2020. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta komennya, dan juga nyalakan lonceng untuk materi dan pembahasan berikutnya, dan jangan ketinggalan. Oke, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, berbagi untuk menginspirasi.